Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini Ustazah Rifa akan memberikan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Didengarkan baik-baik ya. Oke, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, anak-anak, kalian tahu enggak apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau generatif? Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang ditandai dengan istilah penyerbukan. Nah, tentunya kalian belum tahu ya, apa itu penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Yang dimaksud dengan serbuk sari di sini adalah alat kelamin jantan, sedangkan kepala putih di sini adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, jenis penyerbukan itu sendiri anak-anak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan bastar. Apa sih Ustazah maksudnya dari masing-masing penyerbukan ini? Oke, Ustazah akan menjelaskan di slide berikutnya. Tetap menyimak ya. Nah, anak-anak, coba lihat gambar yang ada di depan kalian. Gambar ini adalah gambar tumbuhan yang mengalami proses penyerbukan. Untuk yang pertama, ini adalah tumbuhan yang A atau tanaman A, tanaman B. Ini satu bunga, ini juga satu bunga, ini satu bunga, satu bunga, satu bunga. Yang A dan B ini berada dalam satu tanaman atau satu pohon. Sementara yang C dan D ini juga satu tanaman, ada dalam satu tanaman atau satu pohon. Yang E juga sama. Antara pohon 1 dan pohon 2 ini jenis tanamannya sama. Sementara yang pohon yang ketiga ini adalah jenis tanamannya yang berbeda. Tapi semua ini jenisnya sama. Seperti kita ketahui, proses perkembangbiakan pada tumbuhan itu ditandai dengan istilah penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Oke, Ustazah Rifa akan menjelaskan penyerbukan sendiri dulu ya, supaya paham. Penyerbukan sendiri adalah apabila jatuhnya serbuk sari di kepala putih bunga itu sendiri. Jadi, tanaman yang A atau bunga yang A ini melakukan penyerbukan sendiri. Jadi putih dan putih dan benang sarinya terjadi penyerbukannya secara langsung di sini dalam satu tanaman. Nah, untuk tumbuhan itu berbeda-beda. Ada tumbuhan yang memiliki dalam satu bunga itu terdapat alat kelamin secara langsung, ada dua-duanya, baik benang sari maupun putik. Tapi ada juga tumbuhan yang berbeda antara benang sari, ada yang punya benang sari sendiri atau punya putih. Nah, untuk penyerbukan sendiri ini adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih bunga ini sendiri, sehingga dinamakan dengan penyerbukan sendiri. Sementara penyerbukan tetangga itu adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di tanaman A atau bunga A ini jatuh ke kepala putih yang ada di bunga B, tapi tetap berada dalam satu pohon atau satu tanaman, sehingga disebut dengan penyerbukan tetangga. Bagaimanakah dengan penyerbukan silang? Coba perhatikan yang tanaman yang C ya.
Penyerbukan silang itu adalah apabila tanaman yang B, serbuk sari yang ada di tanaman B ini jatuh ke kepala putik di tanaman yang C. Nah, ini dinamakan dengan penyerbukan silang. Terjadi di beda tanaman tapi masih dalam satu jenis pohon atau satu jenis tanaman. Sementara penyerbukan bastar itu apa ya? Penyerbukan bastar itu adalah apabila jatuhnya serbuk sari yang ada di bunga D ini ke kepala putik yang ada di bunga E. Ya. Nah, ini beda tanamannya. Tanamannya tidak sama, tapi jenisnya atau jenis varietasnya berbeda. Contohnya, ini yang tanaman yang kedua sama yang ketiga ini sama-sama jenisnya jeruk, tapi berbeda varietasnya. Misalnya yang satunya jeruk Bali, yang satunya jeruk Ambon. Nah, itu. Jadi itu yang dinamakan dengan penyerbukan bastar. Nah, kenapa kok bisa terjadi penyerbukan ini? Nah, penyerbukan itu bisa dibantu oleh satu, angin. Boleh dibantu oleh air pada saat kita menyiram tanaman. Boleh dibantu oleh manusia sendiri pada saat kita memetik tanaman atau bagaimana ya. Nah, selanjutnya bisa dibantu oleh hewan. Misalnya hewan itu sedang berada di tanaman ini atau di bunga ini. Nah, itu juga bisa membantu proses penyerbukan. Sudah paham bukan anak-anak tentang penyerbukan? Nah, anak-anak, masih ada satu lagi perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami atau perkembangbiakan yang terjadi secara alami, di mana sudah ada di lingkungan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Apa sih macam-macam dari vegetatif alami dan vegetatif buatan itu? Oke, kita simak dan kita lihat di slide berikutnya. Tetap semangat mendengarkan ya. Nah, ini adalah macam perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami itu sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah secara spora, yang kedua secara tunas, yang ketiga secara umbi akar atau rizoma, yang keempat yaitu secara tunas adventif, yang kelima secara geragih atau stolon, yang keenam adalah secara umbi lapis, yang ketujuh yaitu umbi batang, yang kedelapan adalah umbi akar. Untuk penjelasan masing-masing ini nanti akan Ustazah jelaskan di slide berikutnya ya. Baiklah anak-anak, untuk macam perkembangbiakan vegetatif buatan terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah mencangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga okulasi atau menempel, yang keempat mengenten atau menyambung, yang kelima stek. Apa sih masing-masing dari perkembangbiakan ini? Pengertiannya bagaimana, gambarnya bagaimana, dan jenisnya seperti apa? Kita tunggu di pertemuan yang berikutnya ya, karena Ustazah cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan materi sampai perkembangbiakan vegetatif buatan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas pengertian dari masing-masing perkembangbiakan, baik dari perkembangbiakan vegetatif buatan secara
buatan ataupun perkembangbiakan vegetatif alami. Untuk itu, kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.